Oke, kita mau lanjut materi kita tentang orasi kedua dari Saint Gregorius dari Nazianzus tentang pembelaan-pembelaan dia, mengapa dia eh, tidak mau ya, pada awalnya tidak mau mengemban tugas sebagai imam ya. Atau kita sering sekali sebut orasi dua ini sebagai apologetikus de fuga sua, pembelaan atas pelariannya. Nah, ini mengingatkan kita tentang bacaan dari Saint John Chrysostom ya, on the priesthood, tentang keimamatan. Nah, ini mirip ya. Nah, orasi ini menjelaskan mengapa Gregorius itu tidak mau pada awalnya ya, tidak mau mengemban tugas sebagai seorang imam atau sebagai pemimpin rohani. Ya, jadi kalau saya katakan imam, pemimpin rohani atau pemimpin friend leader kalau kita di sini istilahnya ya, atau kalau mungkin istilah di gereja sehari-hari ya pendeta atau hamba Tuhan, itu maksudnya sama ya, atau pelayan Tuhan. Nah, kita udah sampai di poin yang keempat, 1, 2, 3, 4. Ini kan sudah memberi garis besar ya bahwa ada banyak tugas-tugas penting dan berat dari tugas seorang imam. Nah, tugas imamat itu tidak mudah. Ya, dia menjelaskan, Gregorius menjelaskan salah satunya adalah ada jiwa-jiwa ya yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan oleh Kristus, sehingga pun harus punya karakter yang layak menjadi seorang pemimpin rohani. Misalnya apa? Kalau di poin yang kemarin kalian pelajari apa? Salah satu karakter yang harus dimiliki apa? Kerendahan hati, ya, bertanggung jawab, terus harus punya kasih, dan terutama memiliki pendidikan yang cukup. Iya, pendidikan teologi yang cukup. Nah, itu yang sedang kalian jalani di tempat ini. Punya pengetahuan, pemahaman, bahkan mempraktikkan teologi itu. Ya. Nah, nanti kalian akan pelajari teologi itu sebetulnya apa sih. Nanti kalau kalian misalnya belajar ekonomi kan ngerti ya, ekonomi itu artinya apa, filsafat itu artinya apa. Nah, begitu juga dengan teologi itu artinya apa. Ya. Nah, di pelajaran pengantar teologi nanti. Nah, buku yang kita mau pakai, ini saya udah bagi ya, di semester 3 ada ya bukunya. Oke, nanti bukunya sama dengan semester 1. Cuma nanti bobot tugasnya aja yang beda-beda. Ya, bahannya sama. Nah, tentu kita mau pelajari ini selesai. Nah, terus kalian akan pelajari tentang teologi. Ya, kita mau belajar, ini saya udah ringkas satu buku, Teologi Dogmatik dari Vladimir Lossky. Ini saya udah dapat belum? Yang tingkat 1 belum ya? Oke, nanti kalian pelajari ini sama 2 buku ini. Ya, pengantar teologi Timur dan Barat. Kalian akan belajar 2 buku ini. Saya kasih ya di grup. Ini ya, saya kasih grupnya. Nah, nanti kalian bisa pelajari, baca dulu. Saya udah awal kasih ya. Nah, ini nanti pengantar teologi. Nah, apa itu teologi? Salah satunya adalah teologi itu bukan kumpulan teori abstrak. Nih dia bilang. Ya, bukan kumpulan teori abstrak, tapi
realitas yang hidup dan dinamis. Teologi Lossky ini secara tegas menolak pemisahan palsu dan merusak antara spiritualitas dan teologi, menegaskan bahwa dogma terkait erat dengan kehidupan spiritual. Sehingga belajar teologi itu adalah belajar tentang spiritual. Nah, spiritual itu apa? Ya tentang diri kita. Karena kita semua adalah makhluk roh atau spiritual. Nah, waktu kamu belajar teologi itu kamu bukan belajar sesuatu yang abstrak, tapi belajar sesuatu yang nyata. Itu tentang dirimu sendiri. Kamu siapa? Kamu diciptakan oleh Allah. Nah, kenapa kok kita perlu belajar teologi? Karena belajar teologi itu adalah kita belajar tentang Allah. Nah, belajar tentang Allah, kita belajarnya tentang Kristus. Nah, berarti kalau kita belajar tentang Kristus, kita belajar tentang siapa diri kita. Sebab kita diciptakan oleh Kristus. Ya. Jadi kenapa kok kita perlu belajar teologi? Ya, seorang imamat itu, calon hamba itu perlu belajar teologi. Ya. Jawabannya teologi itu apa? Belajar tentang Allah. Ya kan? Ilmu tentang Allah. Logi itu knowledge, ilmu, pengetahuan. Teologi, teo dan logi, ya kan? Teo itu artinya Allah, theos. Jadi belajar tentang Allah. Kenapa kita perlu belajar tentang Allah? Karena Allah adalah pencipta kita. Dia sang pencipta kita. Dia yang menciptakan kita. Ya. Jadi kalau bukan Allah yang menciptakan kita nggak perlu belajar tentang dia. Tapi karena dia pencipta kita belajar tentang dia. Nah, kenapa kok dia menciptakan kita? Apa tujuannya? Apa alasannya? Allah itu menciptakan kita manusia. Tentu ada maksud, ada tujuan, ada alasan. Ya, nah kalian tahunya dari mana? Dari belajar teologi. Tahunya dari mana? Dari apa yang Allah ajarkan, Allah singkapkan, Allah wahyukan. Nah, Allah ajarkan itu di mana? Allah mengajarkannya itu lewat apa? Jadi kalian belajar, ya. Misalnya lewat alam ciptaan dia. Nah, puncaknya itu lewat Kristus. Gitu. Ya. Allah itu menciptakan manusia, maka kita perlu belajar tentang Allah karena dia pencipta kita. Ya. Tapi bagaimana kita belajar tentang Allah? Dari mana kamu tahu belajar tentang Allah? Misalnya, bagaimana kamu memasak sayuran? Tentu kamu bisa belajar dari YouTube, ya kan? Dari orang tuamu, atau kamu bisa lihat resep di perpus di buku-buku. Nah, itu kamu belajarnya dari situ. Tapi kalau belajar tentang Allah, sumbernya dari mana? Hah? Dari Kristus, ya. Dari Kristus yang menjelaskan tentang dari awal dia menciptakan kita. Jadi kita bisa belajar dari ciptaannya Kristus. Terus dari kitab suci. Nah, intinya adalah kita belajar teologi itu dari siapa? Dari Kristus. Itulah sebabnya kita perlu belajar tentang Kristus. Belajar teologi berarti kamu belajar tentang Allah. Kamu belajar tentang Allah itu berarti belajar tentang Kristus. Nah, kamu belajar tentang Kristus. Siapa Kristus itu? Kristus adalah apa? Gambar dan rupa kita. Pola. Kita diciptakan menurut gambarnya Kristus. Kalian kan sudah praktik menjahit ya. Sebelum kalian menjahit baju, kalian disuruh buat apa? Nah, pola itulah yang nanti akan kalian cetak jadi baju. Sama. Polanya kita siapa? Kristus. Itulah yang cetakannya adalah kita. Sehingga kita dicetak menurut pola atau gambarnya Kristus itu. Nah, firman Tuhan mengatakan kita adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itulah Kristus, sehingga Kristuslah yang menjadi pola ciptaan kita. Jadi manusia dicipta, dibuat oleh Allah itu ada gambarnya, nggak asal buat. Nah, berarti gambarnya duluan ada atau manusia dulu? Gambarnya, polanya duluan ada kan? Baru baju. Nah, sama seperti manusia. Gambarnya itu sudah kekal, gambar Allah. Gambar Allah itu siapa? Kristus. Rupanya Allah itu siapa? Kristus. Nah, gambarnya itu ada Allah dulu pertama.
Ya, sudah ada dulu, baru manusia. Jadi gambarnya ada, baru manusia. Nah, sehingga kamu belajar tentang Kristus, berarti kamu belajar tentang gambar kamu, tentang diri kamu. Ya, jadi kalau kamu belajar teologi, kamu belajar tentang dirimu sendiri. Kamu jadi ngerti siapa penciptamu, mengapa kamu diciptakan, dan apa nanti akhir dari tujuan hidup kita. Nah, itu semua dipelajari di dalam teologi. Nah, kalau kita dicipta menurut gambar dan rupa Kristus, ya, itu pola kita, maka waktu kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang dirimu siapa. Oh, saya adalah gambar dan rupa Kristus. Nanti kamu akan belajar, oh, saya adalah ciptaan yang punya roh, punya rohani. Ya, sehingga waktu kamu belajar tentang dirimu, kamu belajar tentang roh itu. Bagaimana nanti kamu bisa ngerti tentang Allah, tentang Kristus, tentang dirimu, nanti dibantu oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga waktu kamu belajar teologi, kamu belajar tentang Allah itu siapa? Melalui Kristus. Di dalam Roh Kudus. Belajar tentang Allah, Allah ini pencipta kita. Itu objek yang kita mau pelajari. Tapi sekali lagi, dia bukan jadi objek yang kita teliti ya. Tapi sasarannya. Sasarannya adalah Allah. Siapa yang menyatakan Allah? Kristus. Jadi kita belajarnya melalui Kristus. Sama kayak kamu belajar jahit. Kamu belajar jahit, bajunya kan yang kamu mau pelajari kan. Tapi melalui siapa? Guru kan? Siapa di sana? Nah, melalui Mbak Wiwit. Oke. Tapi waktu kamu pelajari, kamu harus paham kan? Misalnya gurunya ngajari ini. Kamu harus ngerti. Nah, waktu kamu belajar tentang Allah melalui Kristus, kamu harus paham. Nah, pahamnya itu kamu harus belajar. Jadi kalau Mbak Wiwitnya jelasin, gambarnya sekian, ukurannya sekian, cara motongnya sekian, cara jahitnya kayak gini, kamu harus ngerti, paham, dan praktekkan kan. Nah, sama waktu kita belajar teologi, kan Allah melalui Kristus. Berarti kamu juga harus paham. Nah, pahamnya itu dibantu oleh siapa? Roh Kudus. Jadi waktu kamu belajar Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Oke? Nah, di dalam Roh Kudus itulah yang membuat kita apa? Jadi paham. Ya, sama kayak Mbak Wiwit ngajarin kamu jahit. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa jahit, kamu harus paham. Apa yang dia omongin, kamu langsung catat, kamu langsung pahami, kamu langsung praktikkan, kamu langsung gunting, atau kamu langsung ukur, kamu jahit, dan sebagainya. Nah, kalau dalam teologi, siapa yang menolong kita supaya paham? Jadi kalau kamu belajar teologi, berarti belajar tentang Allah, belajar tentang Kristus, belajar tentang Roh Kudus. Nah, kita supaya mengerti, misalnya tentang jahit itu, kita harus serius kan? Ya kan? Walaupun misalnya bahwa ini jelasin, mungkin awal kita nggak ngerti. Tapi kita bisa bertanya sama dia. Ya kan? Nah, waktu kamu belajar teologi itu seperti itu. Kamu bertanya pada dosen, kamu bertanya kepada Roh Kudus. Nah, waktu kamu lagi proses belajar itu spiritual. Ya. Nah, waktu Bang Wid ajarin kamu cara jahit, kamu paham, habis paham, kamu nggak ada action, nggak kan? Misalnya dia suruh gunting, kamu gunting, action kan? Nah, dia suruh ukurannya sekian, kamu ikuti kan? Kamu ukur sesuai kan? Nah, berarti ada action. Sama kamu belajar teologi, waktu kamu sudah paham, kamu mesti aplikasikan. Nah, waktu kamu mengaplikasikan, itulah namanya kehidupan ya, kehidupan spiritual. Jadi waktu kita mengaplikasikan teologi itu jadi sebuah kehidupan spiritual. Jadi kehidupan spiritual itu adalah kehidupan yang sudah kamu pahami tentang
itu siapa? Melalui Kristus yang sudah ditolong oleh Roh Kudus. Ya. Nah, waktu kamu kayak tadi jahit, waktu kamu berusaha mengerti, mungkin awalnya kamu bingung. Tapi kamu mikir, kamu coba lagi, ternyata bisa. Sama, kamu belajar teologi itu seperti itu. Kamu belajar teologi misalnya, kamu baca lagi, akhirnya paham. Nah, gitu. Enggak maksud saya. Ya. Nah, jadi waktu di kelas seperti ini, kamu jadi ngerti, oh, saya belajarnya tentang Allah melalui Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi rumusannya nih, belajar tentang Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang akan menolong kamu untuk memahami. Memahami apa? Memahami buku-buku seperti ini. Makanya, waktu kamu mau berusaha memahami, kayak contoh jahit tadi, kamu kan harus serius. Ya kan? Tuh, waktu si Pak Wiwitnya jelasin tentang caranya ini, kamu harus pay attention. Kamu nggak bisa sambil main HP, ya, atau kamu sambil ngobrol sama orang lain. Waktu dia terangin, pasti kamu nggak akan ngerti. Nah, kamu kalau nggak ngerti, berarti kamu gagal jadi sama. Saya kasih banyak buku nih, makanya tahu. Oh, ini belajar teologi tentang Allah melalui Kristus. Tapi kamu nggak paham-paham. Nah, karena apa? Mungkin kamu nggak fokus, kamu nggak baca, ya, kamu nggak mengandalkan, kamu nggak berdoa kepada Roh Kudus. Ya, akhirnya nggak paham. Nah, kalau nggak paham gimana? Bisa jahit? Hah? Bisa selesai bajunya? Ya bisa. Nah, untuk paham gimana caranya? Ya, kamu fokus. Jadi fokus dengerin apa kata Roh Kudus. Ya kan? Kamu fokus dengerin apa kata Mbak Wiwit. Dia suruh 20 cm, ya kamu ikut 20 cm. Dia suruh potong ini caranya begini, ya kamu ikut. Nah, begitu juga dengan belajar teologi. Kamu mesti ikuti. Jadi, kamu sudah paham, kamu praktekin. Kamu paham, kamu praktekin. Tapi untuk pahamnya, kamu mesti apa? Fokus, dengerin. Ya. Nah, fokus dengerin itulah namanya apa? Kehidupan. Ya, mainnya jangan jatuh-jatuh, fokus. Udah aja. Jadi kalau saya ngajar, kalian mesti fokus, karena saya ngomongnya cepat. Langsung catat kalau enggak. Ini saya rekam kok, nanti kalian bisa dengerin kalau ini. Ya. Jangan ngantuk. Pay attention. Karena kalau enggak, kamu enggak paham. Kalau kamu enggak paham, kamu enggak dapet kehidupan spiritualnya, enggak dapet. Isi teologinya apa sih? Ya kehidupan spiritual itu. Ya. Kamu belajar tentang nanti tentang gambar dan rupa. Siapa manusia? Gambar dan rupa Allah. Gambar rupa Allah itu siapa? Kristus. Nah, itu kehidupan spiritual. Kenapa? Karena waktu kamu baca itu, kamu harus paham. Sama kayak Mbak Wid jelasin, ukuran tentang baju misalnya. Kamu kalau nggak mudeng, nggak paham, ya nggak bisa. Ini ngomong apa sih ya dari tadi? Ini. Saya nggak ngerti sama sekali loh. Jadi nanti kamu nggak bisa bikin pola. Ya kan gitu. Nah, sama kalau kamu belajar teologi. Saya ngomong ini. Misalnya kita belajar di Glorious ya. Kamu nggak ngerti. Berarti kamu nggak bisa jahit nanti. Nah, untuk mengerti, kita perlu Roh Kudus. Nah, kalau kamu berhubungan Roh Kudus, disitulah kehidupan spiritual. Sehingga belajar teologi itu belajar tentang spiritual. Ya. Nah, itu yang saya mau katakan. Di sini, kalian sedang mencerna untuk memahami teologi itu apa. Berarti itu adalah kehidupan spiritual.
Kenapa spiritual? Karena ini berkaitan dengan roh kita, dengan Roh Kudus. Yang membuat kita mengerti itu siapa? Roh Kudus. Berarti yang bisa berinteraksi dengan Roh Kudus itu adalah roh kita. Nah, untuk bisa berinteraksi dengan Roh Kudus, kamu butuh perhatian. Ya, di kelas butuh perhatian misalnya. Butuh doa, butuh keseriusan, butuh ketekunan. Sama kayak kamu, Mbak Wiwi jelasin. Ini. Kamu nggak ngerti. Kamu bisa bertanya. Atau kamu bisa interupsi. Tolong ulangin dong. Nah, gitu. Sama dengan Roh Kudus itu juga seperti itu. Kamu bisa bertanya. Kamu bisa diskusi sama dia. Kamu bisa ngobrol sama dia. Kamu bisa cerita sama dia. Itu namanya kamu sedang belajar mengerti. Nah, belajar mengerti itu berarti kehidupan spiritual. Kenapa? Karena kok disebut kehidupan spiritual? Iya, karena kita sedang berinteraksi dengan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus itu spiritual. Nah, cuma masalahnya, Pak, kalau gitu kayak saya makan, saya kerja, saya telepon sama teman, saya ngerjakan tugas, apalagi ya di sini, aktivitas di sinilah. Kamu setrika baju, kamu memasak, itu kehidupan spiritual nggak? Kalau iya berarti ada hubungannya nggak dengan Roh Kudus? Harus. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Misalnya kayak kamu masak, perlu nggak Roh Kudus tolong saya mau masak gitu? Atau kamu cuci baju, atau kamu lagi nyapu, ngepel. Itu ada hubungannya nggak dengan Roh dan Roh Kudus? Roh kita dengan Roh Kudus. Ada apa hubungannya? Apa hubungan Roh Kudus dengan ngepel lantai? Kalau kamu nggak berdoa misalnya, atau kamu lupa, buktinya selesai nggak pekerjaan? Selesai juga ya kan? Jadi apa dong hubungannya? Kalau misalkan tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa fair. Tidak ada Roh Kudus. Jadi masa sih kamu, dia jujur, waktu kamu ngepel, kamu ada doa sama Roh Kudus? Nggak ada kan? Selalu ada. Tahu dari mana? Selalu ada. Terus teruskan itu Pak. Selalu menuntut kita. Selalu? Kita dia tidak tahu, maksudnya dia tidak tanpa kamu sadari. Ya. Terus tidak melihat bahwa itu tidak berdoa, tapi sebagai tanggung jawabnya terus tetap ada dalam. Selalu ada. Padahal kan kamu nggak bertanya atau berdoa sama dia kan tentang Roh Kudus kan. Tapi saya bilang itu adalah kehidupan spiritual. Jawabannya apa? Walaupun tanpa kamu sadari ya, atau kamu doa, oh Roh Kudus hari ini saya mau cuci baju. Saya kira nggak ada doa di sini. Atau Roh Kudus saya mau telepon orang tua saya, semoga dikasih uang. Ada? Kayaknya nggak ada ya. Atau kamu lagi ngerjain tugas lah. Dan jangan kamu juga nggak berdoa. Ya kan? Yang penting cepet-cepet dikerjain selesai gitu. Atau katakanlah kamu mau mandi, emang kamu berdoa juga. Nah, apalagi kamu mau lagi TikTokan kan? Waduh. Oh, nggak ada kan? Tapi itu adalah kehidupan spiritual saya bilang. Nah, gimana kita jawab? Apa jawabannya? Nah, tadi kan saya bilang, contoh tadi ilustrasi menjahit ya. Waktu Mbak Wiwi jelasin tentang cara membuat pola,
Nanti kamu bilang harus paham. Ngerti ya? Begitu kamu paham, kamu udah langsung ngerti, bisa kerjakan ya. Bisa praktikkan kan. Kalau kamu nggak praktikkan ya baju itu nggak akan pernah selesai. Kan gitu. Kamu cuma simpan di otak aja. Nah, sama seperti kamu belajar teologi, kamu paham, tapi kalau kamu nggak praktikkan, sama aja. Kamu simpan di otak. Nah, waktu kamu praktikannya kapan? Yaitu, kamu praktikannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang tadi saya bilang mencuci lah, menggosok lah, menyapu lah, atau mengerjakan tugas lah. Bahkan seperti saya sekarang mengajar, kalian sedang belajar di sini. Itu semua apa? Tahap ya. Jadi nggak dipisahkan antara ini belajar terus nanti aplikasinya lain enggak. Begitu Mbak Wiwit bilang potong sekian senti, kamu ikuti nggak? Ikuti. Nah begitu Tuhan misalnya, kamu kalau kerja dalam Kolose misalnya, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu loh, ya untuk Tuhan. Nah berarti tanpa kamu sadari, kalau kamu kerja dengan baik di sini, kamu sedang mengerjakan itu untuk Tuhan. Nah, waktu kamu kerjakan, itu wujud apa? Misalnya kamu lagi kerjakan, itu wujud apa? Kamu praktek. Itulah kehidupan spiritual. Jadi kehidupan spiritual itu bukan hanya aktivitas, misalnya kapas kamu berdoa saja. Tapi setelah itu, kamu kerja rutin, misalnya di tempat ini. Atau kamu kerja bakti, atau kamu sedang belajar mandiri, ya, atau kamu mengerjakan tugas apa. Nah, itu adalah apa? Bagian dari praktiknya tadi. Nah, begitu kamu praktik, kita ada di dalam apa? Roh Kudus. Jadi tanpa kamu sadari atau enggak, Roh Kudus itu memampukan kamu nanti. Ya, Roh Kudus itu memampukan kamu. Pak, tapi kan saya nggak ingat dia, nggak berdoa, gitu ya. Nah, asal kita mengerjakan dengan baik, nanti makin lama kamu belajar tentang teologi, kamu akan makin fokus kepada Allah. Jadi bahkan doa tanpa henti itu akan terjadi. Yang seperti saya ajarkan, doa Yesus. Jesus prayer. Itu jadi setiap nafas itu adalah doa. Ya. Tanpa nanti kamu harus ucapkan sendiri dari mulutmu. Tanpa kamu sadari, rohmu terus akan berdoa kepada Allah, kepada Roh Kudus. Nah, itu tahap spiritual yang tinggi. Mungkin kita belum. Kita di sini hanya ya udahlah disuruh doa, doa, disuruh kerja. Nah, tapi nanti kalian akan sampai tahap di mana Roh Kudus itu akan terus menuntun kalian. Kalau kalian serius dengerin, makanya tadi kalau untuk menangkap pelajaran dari Mbak Wiwit itu kamu mesti ngapain? Fokus, dengerin kan? Nah, kamu nggak bisa mendengar suara Roh Kudus itu ngajarin tentang teologi ini dan itu, kamu nggak bisa distract gitu loh. Nah, nanti kamu pelajari, nggak ada spidol, ambil spidol, pelajari tentang apa? Tidak boleh terdistrak yang namanya pikiran-pikiran jahat. Atau sering kita sebut sebagai logismoi. Itu yang mendistrak. Mendistrak itu maksudnya apa? Mengacaukan pikiran kita. Sehingga kalau kamu tidak dengar penjelasan dari Mbak Wiwit itu, akhirnya apa? Kamu tidak mengerti. Kalau tidak mengerti ya nggak bisa kerjain. Iya, nggak bisa praktek, ya kan? Gitu. Nggak bisa praktek, ya udah bajumu nggak selesai. Teman-teman pada selesai, kamu nggak selesai. Karena apa? Nah, kamu nggak fokus dengerin. Atau kamu sudah dengerin, tapi nggak paham-paham. Nah, ini begitu juga jadi problem. Ya, kamu sudah belajar, tapi nggak paham. Nah, kamu harus minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya buat saya jadi paham. Nah, itulah kamu butuh kehidupan spiritual seperti doa secara khusus kepada Roh Kudus. Ya. Nah, waktu kamu lagi mengerjakan segala sesuatu itu sedang praktek.
Tapi di sini kamu sedang teori dan praktek. Teorinya ini, buku. Ini, buku ini. Tapi prakteknya kamu sedang duduk, lagi baca, dan nulis. Itu praktek. Ya, begitu kamu keluar dari kelas ini selesai, kamu sedang apa? Praktek. Karena di kelas ini kamu sudah paham. Ngerti nggak maksud saya? Kayak Mbak Wiwi jelasin. Kamu paham kan? Langsung kamu praktekin gunting misalnya. Nah, begitu kamu keluar dari tempat sini, kamu keluar, kamu sedang praktek. Praktek apa? Apa yang kamu pahami. Yang kamu pahami dapat dari mana? Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan apa? Kebenaran apa? Tadi tentang Kristus, tentang teologi. Kristus mengajarkan apa? Tentang Allah. Allah mengajarkan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Kenapa kok kita belajar tentang Allah? Karena dia adalah pencipta kita. Jadi kalau kita belajar teologi, kita akhirnya ujung-ujungnya belajar tentang siapa? Iya, siapa kita? Siapa kamu? Ya. Nah, mau belajar teologi apapun. Oke. Nah, kamu belajar. Sebetulnya ini belajar tentang Allah dan belajar tentang kamu. Cuma kamu belajarnya harus benar melalui Kristus. Karena Kristus yang mengajarkan tentang Allah. Tapi apa yang diajarkan belum tentu kamu paham. Kamu butuh kehidupan bersama Roh Kudus. Itulah kehidupan spiritual. Nah, kehidupan spiritual itu kamu mengerti, tetapi kamu perlu apa? Praktek. Namanya praksis atau praktek. Nanti kalau kamu sudah praksisnya lancar, kamu akan jadi penjahit yang handal nggak? Ya kan? Kamu udah bisa ngajarin orang lain. Mungkin awalnya kalian masih bingung-bingung, tapi nanti kalau sudah mahir karena sudah sering praktik, ya, kecuali kalau nggak pernah praktik lupa lagi, gitu. Ini kan rata-rata udah yang cewek-cewek udah bisa bikin satu baju. Tapi kalau nggak dilatih lagi, ya bisa lupa. Tapi kalau kalian praktikkan akan semakin, iya, skillnya skillnya akan bertambah. Sama. Begitu kamu melakukan praktik, kamu akan naik skill yang lain itu namanya apa? Teoria. Sebutkan teoria. Ya, nanti saya bagikan linknya. Jadi ada praksis, ada teoria. Nah, teoria itu kamu udah jadi penjahit yang mahir. Oke, nanti ada lagi sampai tahap namanya gnosis. Jadi yang pertama apa? Praksis. Kedua, teoria. Yang ketiga, gnosis. Gnosis itulah kamu akhirnya jadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi lewat teologi, kamu jadi tahu apa sih tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup kita akhirnya? Gnosis atau teosis menjadi serupa dengan Kristus. Di sekolah ini, kamu akan belajar itu. Praksis, teoria, dan gnosis. Oke? Nah, misalnya ini ya, saya share. Kan ada, nanti kamu pelajari di sini. Nah, ini ada istilah-istilah. Misalnya kemarin saya bagi ya, jiwa, itu artinya apa? Hati, nous, logos, dianoia. Tadi saya bilang logisme itu pikiran jahat. Ini pahami. Ya. Nah, terus tadi saya bilang ada 3 ya. 3 itu apa? Praksis, teoria, gnosis. Ini ya. Nah, ini praksis, teoria, gnosis. Yang baru-baru mulai pahami ini dia. Nah, ini dari Maximus. Praksis. Inilah wujud kita dalam perjalanan spiritual. Coba ya. Kita baca nanti sebelum kita ke Gregorius. Ini 3 praktek ini. Jadi prakteknya dibagi 3 tahap. Satu namanya
praksis, teoria, dan gnosis atau teologi. Teologi. Kamu belajar teologi ini nanti capek paham teologi ini. Ya. Jadi kalau di sini ini tentang Allah melalui Kristus dalam. Nah, ini yang kita pelajari. Tapi kamu perlu paham ini, ya, paham ini untuk kehidupan. Ini teologi ya namanya. Ini teologi ya. Belajar tentang alam, Kristus, Roh Kudus dan manusia. Ini teologi ya. Ini kayak Pak Bibit ajari bahannya itu. Kamu kalau mau jahit sini, dan disiapin korannya, pensilnya, penggarisnya, nah, semua di sini. Ya kan? Di meja. Nah, teologianya ini dan di meja ini. Nih. Oke, dan di sini. Teologianya. Oke. Terus, Mbak Win, panggil kalian. Ayo berdiri semua. Ya, ajarin. Nah, kamu perlu paham. Artinya apa? Kamu perlu belajar di sini. Jadi ada tahap lagi namanya belajar. Begitu kamu paham, kamu langsung apa? Praktek. Ya kan? Kan dia nggak ngajarin kalian, habis itu pulang, enggak kan? Kamu ujung-ujungnya praktek jahit. Gitu. Nah, kamu praktek. Praksis, itu kamu belajar. Ini kehidupan apa namanya? Rohani ya. Kehidupan rohani. Coba nih, videonya nggak ada yang bagus. Kehidupan rohani atau spiritual. Oke? Ambil sama Pak Niko. Oh, di meja saya ada. Ya. Nah, ini namanya di sini namanya kehidupan spiritual. Nah, di sini begitu kamu paham, ya, ini kehidupan spiritual itu, jadi kamu paham, langsung di sini apa? Praktik. Praktiknya itu 3. Apa saja 3 itu? Praktik itu 3 macam. Praksis, ya, gnosis. Ya. Nah, ini ada ini bahannya. Lalu kamu belajar dalam kehidupan spiritual. Lalu 3 ini kamu praksis, teologia, gnosis. Itu 3 praktiknya. Nah, ini punya saya kan tuh. Ini ada 3 praktis, teologia, dan gnosis. Ya. Jadi waktu kamu udah paham belajar, langsung praktik di 3. Sis, teorinya, sis. Nah, apa itu ketiga ini? Coba kita baca ya. Coba baca Delon. Pandangan. Nih, pandangan. Kita kehidupan spiritualnya, praksis teorinya, awalnya, dan proses kemudian yang dinamis dan saling terkait di secara teleologis. Ya, teleologis itu artinya tujuan ya. Tujuannya mengarah kepada teosis. Terus sebagai serangkaian antara dunia kita sebagai dimensi-dimensi yang saling ini berbuat oleh rahmat ilahi atau anugerah.
Nah, rahmat ilahi inilah yang disalurkan oleh Roh Kudus. Jadi kita butuh nih anugerah ini, ya. Terus secara progresif dan akan jiwa kita bersama dengan Allah. Iya, kita butuh kehidupan spiritual di sini. Tapi spiritualnya bukan cuma paham doang ya, cuma belajar doang. Kamu mesti praksis. Nah, praksis itu apa? Asketisme dan pemurnian jiwa. Jadi kalau kamu belajar teologi, teologinya ini untuk memurnikan. Gampangnya ya sering bohong, sekarang udah enggak, itu memurnikan. Ya, dulunya sering berbuat jahat, dosa, sekarang sudah. Nah, itu namanya apa? Asketisme dan pemurnian jiwa. Itu apa jawabannya? Praksis merupakan fondasi dari awal dan fokus pada asketisme dan pemurnian jiwa. Iya, asketisme itu apa? Lebih fokus lagi nanti doa, puasa, baca Alkitab. Itu asketisme. Ya, yang Tuhan ajarkan berdoa jelas. Reading Bible, berbaca kitab suci jelas. Ya, ibadah, oke, atau bahkan tambah dengan berpuasa. Bahkan yang kemarin kita pelajari di spiritual formation itu apa saja? Ada asketisme dalam disiplin-disiplin rohani, ya. Nah itu nanti kalau di buku ini kamu akan belajar asketismenya lebih dalam. Kan saya udah bagi spiritual formation. Nah, ini spiritual formation itu misalnya buku ini kan. Nah, ini tingkat 1 akan belajar asketismenya ini. Oke. Berjaga-jaga. Itu asketisme. Ya. Lalu air mata. Menangis. Itu salah satunya. Hesychasm, keheningan batin. Ini doa. Oke. Lalu berjaga-jaga, naunepsis. Ya. Lalu doa Yesus itu diajarin. Nah, itu semua di tahap apa? Namanya praksis. Jadi waktu kamu nih ya, sini belajar teologinya di kelas. Terus sama dengan Roh Kudus kamu paham. Itu keluar dari pintu ini, kamu sedang praksis. Praksisnya macam-macam. Gitu. Ya. Nah, yang ditekankan dalam praksis itu, misalnya nanti belajar nih tentang doa Yesus. Di waktu kamu kerja misalnya, ada nggak hubungannya dengan Roh Kudus? Ada kan? Nah, hubungannya apa? Itu praktek dari apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Misalnya kamu cuci baju, ada hubungannya dengan Roh Kudusnya apa? Praktek, itu prakteknya. Jadi cuci baju itu praksisnya. Loh, katanya harus asketisme memurnikan jiwa. Waktu kamu cuci baju memurnikan jiwamu nggak? Hah? Misalnya apa? Bersih. Terus melawan kemalasan, bertanggung jawab, ya kan? Nah, itu sama memurnikan jiwa. Yang dulunya males, sekarang jadi rajin. Ya loh? Itu hubungannya dengan apa? Roh Kudus. Karena itu praktik. Jadi apapun yang kita kerjakan di luar ya, apapun ini, praksisnya, itu praktiknya. Berarti kamu mempraktikkan apa yang diajarkan Roh Kudus. Misalnya Roh Kudus mengajarkan kamu bertanggung jawab. Ya, kamu praktiknya dalam berbagai hal.
gitu. Kan sama kayak Mbak Wibit ngajarin kamu ukur 10 cm. Kamu prakteknya 10 cm kan gitu. Oke, dia suruh garis vertikal. Nah, kamu garis, itu praktek namanya. Ya. Jadi hubungan dengan Roh Kudus adalah tadi kayak mencuci baju dan sebagainya, hubungan dengan Roh Kudus apa? Itu praktek dari apa yang diajarkan Roh Kudus. Oke. Nah, itu adalah asketisme. Ya. Dan hasilnya apa? Pemurnian jiwa. Terus Apa sih melibatkan perjuangan awal? Yaitu gerakan-gerakan dua yang melibatnya pada hal Indonesia adalah kita sebagai. Berarti kalau kamu lihat dalam praksis ini kita berjuang melawan nafsu. Nafsu itu bahasa Yunaninya apa? Pate. Ya, pate itu gerakan-gerakan irasional jiwa yang mengikatnya pada hal-hal duniawi dan memecah belah jiwa kita. Ya, nafsu-nafsu seperti kemarahan, keserakahan, kesombongan, ya, timos, epitumia, kesombongan itu namanya philautia, itu dipandang sebagai distorsi energi jiwa yang seharusnya diarahkan pada Allah. Maximus menekankan bahwa jiwa harus menjadi bengkel rasional kebajikan dengan secara sadar mengubah energi nafsu yang destruktif menjadi energi yang konstruktif dan ilahi, yaitu kebajikan. Jadi bagaimana kemarahan, keserakahan, kesombongan ini harus dikalahkan, menghasilkan kebajikan, ya, atau arete. Ya, misalnya nih, kemarahan, kamu marah terhadap dosa, marah waktu ketika kamu melakukan dosa, nah, itu diarahkan kepada kebajikan. Serakah, ya, kamu serakah akan hal-hal yang baik, misalnya bukan dengan hal-hal yang jahat, ya, dan sebagainya. Terus tujuan utama dari praksis adalah, coba baca nih, Firda. Yang pertama jangan taksin dan yang lain. Apa ya? Ini bukan Ini bukan berarti ketidaksan, sing, melainkan kebebasan dari dominasi tirani nafsu yang menerapkan akal budi atau nus. dan menghalangi kehendak untuk memiliki kebaikan. Katarsis yang terjadi dalam praksis adalah pengisian nus dan kehendak. Jadikannya transparan dan kehendak dibangun. Timon menegaskan bahwa kemurnian ini adalah fondasi yang mutlak diperlukan untuk memahami kita suci dan realitas spiritual yang lebih dalam. Terus perjuangan Paulus. Paulus dalam menulis dalam daging dalam Korintus 12 ayat 7 sering dianalogikan sebagai simbol askesis yang intens dan berkelanjutan. Iya. Tujuan utama kita praktik itu akhirnya mencapai ini apatia. Apatia itu artinya apa? Pemurnian jiwa. Nah, akhirnya kamu makin lama makin terbebas dari dominasi tirani nafsu. Nah, beberapa hari lalu kan di grup rame ya diskusi tentang ada pendeta yang cabuli istrinya, bahkan pengerja gerejanya ya, memukul istri, anaknya, bahkan menyiksa dan sebagainya. Itu kenapa? Padahal dia udah level seorang pendeta. Iya, karena praksisnya mandek. Jadi dia hanya tahu di sini. Dia tahu belajar tentang firman Allah. Dia masuknya di mana? Di sini. Nggak heran, ya, siapa saja ya, itu hamba Tuhan maupun cuma awam, kalau dia hanya belajar tapi praksisnya nggak jalan, dia apa? Dia belum terbebas dari apa? Tirani nafsu. Nah, inilah yang membuat nanti kamu pelajari istilah nus. Nus itu kayak akal budi atau mata dari roh. Kan roh ya, paham ini roh kudus dengan roh manusia. Ini kerjasama.
Nah, roh manusia itu menanggapi Roh Kudus itu dengan melalui nus. Ya. Nus itu jadi gelap. Dan akhirnya kehendak kita tidak lagi memilih kebaikan. Katarsis katarsis itu artinya pemurnian ya. Yang terjadi dalam praksis itu membersihkan nus dan kehendak. Menjadikannya transparan. Ya, kelihatan terhadap kehendak ilahi. Jadi nusnya itu jadi bersih untuk melakukan kehendak ilahi. Nah, tahap praksis ini adalah waktu kamu mengerjakan segala hal, apapun itu, jadi kamu itu harus disiplin dan menghasilkan pemurnian jiwa. Jiwa yang bersih, atau namanya, istilahnya apa? Katarsis. Ya, apa? Coba Om, katarsis. Nah, katarsis itu apa? Pemurnian atau penyucian. Oke, yang kedua sekarang, teoria alamiah. Nah, ini praktik yang kedua. Jadi praksisnya itu nggak cuma satu. Ada lagi tingkatan yang kedua namanya praksis beralih ke teoria alamiah. Inilah namanya kontemplasi logoi ilahi dalam ciptaan. Apa itu? Saya jelasin ya. Oke, coba baca ini. Oktober. Setelah nus, tahap Definisikan sebagai kontemplasi logoi ilahi, yaitu prinsip rasional dan tujuan ilahi yang melekat dalam setiap bagian alam semesta dan dalam kitab suci. Iya. Bagi manusia, setiap penciptaan adalah kita dua yang secara simbolis akan kebijaksanaan, kebaikan, dan providensi Allah sejajar dengan kitab suci itu sendiri. Melalui kontemplasi alamiah, yang telah diberikan mampu menembus lapisan luar fenomenal dan logoi ilahi yang dasar. Iya, jadi praksis yang lebih dalam lagi adalah kamu masuk ke dalam namanya kontemplasi. Kontemplasi itu artinya kamu merenungi, bisa melihat ya, bukan hanya merenungi tapi bisa melihat prinsip-prinsip rasional atau ilahi yang melekat dalam setiap alam ciptaan. Jadi kayak misalnya nih, kamu sekarang sudah bisa ngerti. Tadi kan pertama bingung ya, apa hubungannya misalnya mencuci baju itu dengan Roh Kudus? Kamu sekarang udah bisa melihat, Tuhan bisa menyediakan air bagi saya untuk cuci. Atau katakanlah misalnya kamu memasak sayur. Kamu bisa lihat sekarang, sayur itu kan bagian dari alam semesta. Ya kan? Ya, kita petik, kita ambil dari kebun, terus kamu cuci, kamu akan masak untuk kenyang makan. Nah, kalau kita nggak masuk ke kontemplasi ya kita ya biasa aja. Pasti kita cuci, kita nggak pernah mikir harus airnya udah tersedia. Terus sayur itu ya matang ya kita makan. Udah selesai gitu. Jadi besoknya begitu lagi. Ya, kita masak, kita makan lagi gitu. Tapi kita nggak pernah masuk ke tahap praksis yang kedua, merenungkan kontemplasi. Oh, ada air nih. Tuhan sediakan air untuk bersihkan. Nah, dari air itu kamu jadi tahu. Air itu dicipta oleh Allah untuk membersihkan. Nah, begitu juga. Saya memakai air, minum air, ini harusnya membersihkan saya. Air itu juga memberi kehidupan. Kalau saya nggak minum, saya mati saya. Ya kan? Nah, waktu kamu minum air, kamu jadi ngerti. Tuhan menciptakan air ini untuk kehidupan saya. Nah, dari situlah lahir ucapan syukur. Oh, Tuhan kasih makanan.
Saya hari ini kalian masak kangkung. Wah, kamu kontemplasi nggak ada kangkung yang Tuhan ciptakan supaya menghidupi tubuh saya. Nah, itu adalah kalau kamu bisa memikir, wah, ini kangkung berarti harus saya makan, tidak boleh saya buang, atau nasi lah. Nasi ini tidak boleh saya sia-siakan, karena ini hasil bumi yang Tuhan ciptakan buat saya. Nah, dari situ kamu jadi lebih menghargai. Nah, itu namanya apa? Kontemplasi. Kamu bisa tahu pasti prinsip dan tujuan yang melekat dalam setiap bagian alam semesta. Tuhan ciptakan pohon, kamu jadi ngerti apa tujuan pohon itu. Tuhan ciptakan air, Tuhan ciptakan udara, Tuhan ciptakan matahari sehingga ada panas, ada sinar matahari. Tuhan ciptakan apa lagi? Pasir, batu. Dengan batu ini maka ada gedung ini. Tuhan ciptakan listrik, maka ada energi listrik sehingga lampu itu bisa menyala. Tuhan ciptakan gelombang di udara itu, nah ada gelombang udara sehingga waktu saya ngomong kamu bisa dengar. Tuhan ciptakan gelombang elektromagnetik sehingga kamu bisa pakai handphone, ya. Lalu handphone itu bisa connect dengan satelit atau dengan sumber internet. Jadi kamu bisa main internet. Oke. Itu semua manusia temukan. Tapi yang ciptakan siapa? Allah. Ya, ada gelombang. Oke. Tuhan ciptakan apa lagi? Banyak hal yang akhirnya manusia bisa temukan dan itu diolah oleh manusia sehingga bermanfaat. Jadilah misalkan kamu kelola, jadilah barang elektronik misalnya laptop, handphone, ya. Jadilah ada internet, ada pesawat, ada apapun di dunia itu adalah apa? Hasil manusia memakai chip yang nggak terlihat. Misalnya ada listrik. Tuhan ciptakan lampu ini? Enggak. Yang ciptakan lampu, yang buat lampu itu manusia, pabrik. Tapi bahannya semuanya dari mana? Dari alam. Nah, energinya kok ada listrik? Listriknya dari mana? Dari alam. Energi listriknya sudah ada. Oh, caranya gimana supaya menghasilkan listrik? Caranya air. Sebenarnya ada mana pembangkit listrik tenaga air, pakai tenaga air. Manusia pikir di situ. Ya, pakai apa lagi? Panas bumi menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu. Nah, itu semua sudah ada di alam ini, Tuhan ciptakan, sudah kasih, tinggal manusia manfaatkan. Nah, waktu kamu di sini hubungannya dengan spiritual kita apa? Tadi misal lihat air, kamu lihat masakan, kamu lihat apapun ya, misalnya meja ini, kayu ini dari siapa? Tuhan yang ciptakan. Ya. Nah, jadi kamu bisa lihat fungsi kayu ini ternyata menopang hidup saya. Nah, dari situ kamu masuk namanya. Oke. Nah, kita nanti membaca ya. Begitu juga kita membaca kitab suci. Di dalam kitab suci, ya, alam itu seperti kitab. Jadi ada dua kitab. Alam ini seperti kitab alam, tapi ada namanya kitab suci, Alkitab, PL dan PB. Ya. Nah, waktu di teori ini kita membaca kitab alam. Tadi, misalnya kamu membaca air, membaca sayur, membaca apapun, itu namanya kamu membaca kitab alam. Kamu mengamati tatanan, keindahan, keterkaitan kosmos, kosmos itu ciptaan ya, sebagai cermin kebijaksanaan Sang Logos yang telah menciptakan dan menopang segala sesuatu. Ya, ini adalah upaya untuk melampaui pemahaman literal atau permukaan dan mengidentifikasi simbol-simbol yang menunjuk pada realitas ilahi yang tak terlihat. Misalnya cahaya sebagai simbol kemuliaan Allah, air sebagai simbol Roh Kudus. Tadi saya lihat. Kamu bisa lihat sinar matahari nggak? Itu di alam kan? Kamu itu lihat itu bukan hanya alam, tetapi sebagai kitab sucinya alam. Jadi kamu melihat cahaya itu berarti sebagai simbol apa?
Nah, kamu bisa melihat itu sebagai simbol. Air misalnya, kamu akan melihat itu sebagai apa? Simbol Roh Kudus atau sumber kehidupan. Sayur, kamu akan lihatnya sebagai apa? Oh, ini bukan cuma bahan makanan saya gitu loh. Atau nasi, kamu lihatnya itu sebagai apa? Hah? Kamu akan lihatnya, oh ini bahan makanan nih, untuk mengenyangkan perut saya gitu. Itu doang. Itu namanya praksis doang. Tapi kalau teori ya, kamu harus ngerti. Oh, ada makanan ini adalah satu simbol dari apa nih? Tuhan mengasihi saya dengan memberi saya kehidupan. Sehingga dia membuat beras itu jadi nasi. Ya, ada yang bisa ciptaan beras? Nggak bisa. Itu Tuhan yang ciptain. Tapi yang buat olah jadi nasi itu siapa? Ya kamu. Ya sama kayak tadi lampu ini. Lampu ini yang ciptain siapa? Manusia. Yang bikin lampu ini pabrik di mana gitu kan? Gitu. Tapi yang nyalain siapa? Yang bikin energinya itu siapa? Alam. Kayak handphone. Yang bikin handphone ini siapa? Ya. Manusia. Kamu jangan bilang Allah. Ya. Tapi bahannya supaya bisa dipakai harus ada gelombangnya. Itu dari siapa? Nah, kamu lihat di sini ya. Alam itu akhirnya jadi simbol. Kita jangan cuma melihat permukaan saja, tapi kamu bisa mengenal, mengidentifikasi simbol-simbolnya. Kayak yang menunjuk pada realitas ilahi yang tidak terlihat. Tadi misalnya cahaya atau energi listrik ini, kamu lihat ini simbol apa? Kemuliaan air. Kamu bisa misalnya lihat ini sebagai simbol Roh Kudus. Ya, air. Apalagi lah banyak tanah. Tanah itu simbol kehidupan. Dengan tanah maka tumbuhan itu bisa hidup. Tumbuhan bisa hidup, manusia dapat makanan dari situ. Tumbuhlah jagung, kacang, padi, ya kan? Buah-buahan. Nah, dari situ manusia bisa hidup. Jadi tanah itu memberi kehidupan. Tapi tanah itu, kamu tahu, memberi kehidupan berarti Allah lah yang menciptakan. Maka Allah itu menopang hidup saya, gitu. Paham maksud saya? Nah, itu namanya tahap apa? Mau mengerjakan hal seperti apa? Ya. Hari ini kamu menyelesaikan satu pekerjaan. Itu satu teori yang kalau kamu bisa ngerti, oh, saya bisa mengerjakan ini. Kamu renung, kamu dapat apa? Nah, itu namanya teori. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, baru kamu bisa belajar teologi. Ya, gnosis atau teologi. Waktu kamu di sini belajar teologi benar, ya, belajar teologi. Tapi ini belum tentu jadi teologi. Kamu harus sampai ke level ini. Apa itu level gnosis atau teologi ya? Nah, yang sekarang kamu renungkan, ini bukan kontemplasi alam lagi. Ya, tapi kontemplasi Allah. Nah, jadi kalau teoria kontemplasinya pada alam. Misalnya pada air, ya, pada tumbuhan, pada cahaya, pada energi. Nah, sekarang yang ketiga, kontemplasi Allah. Coba baca. Gnosis. Sebuah teologi adalah puncak dari dalam kehidupan, sebuah pengalaman mistis penyatuan dengan Allah. Lalu kontemplasi langsung akan melakukannya. Ini adalah tahap di mana jiwa yang telah dimurnikan dan tercerahkan partisipasi dalam kehidupan Allah sendiri menjadi Allah oleh yang dalam Maximus menjelaskan bahwa teologi adalah pendakian menuju persatuan dengan Sang Logos yang tak terbatas. Iya.
Paham nggak maksudnya ini? Teologi ya, kamu belajar teologi, berarti kamu harus sampai puncak nih. Sama kayak tadi, kamu belajar jahit, hasilnya apa? Baju. Kamu belajar teologi ya, hasilnya apa? Kamu ada di puncak perjalanan spiritual, yaitu menyatu dengan ya, itu hasilnya. Saya ulangi, kamu belajar menjahit, hasilnya baju yang kamu pakai. Melekat di badan. Benar ya? Seperti baju ini melekat. Nah, kamu belajar teologi ya, sama. Kamu kayak belajar pakaian, pakaian itu harus lekat dengan badan kita. Jadi Allah yang kamu pelajari, itu kayak jadi baju kita, melekat di dalam tubuh kita. Itulah namanya menyatu. Kayak saya dengan baju ini jadi satu. Saya nggak lepas. Tapi untuk jadi baju ini, kamu perlu apa dulu? Bikin dulu kan? Dari dasar kan? Nggak langsung tiba-tiba kamu punya baju. Mesti bikin dulu dari dasar. Mungkin kamu bikinnya dengan capek, hati, bingung. Ada yang nangis kali ya. Dimarahin. Oh, sampai stres. Gimana bikin baju? Kalau saya suruh bikin baju, mungkin juga nggak jadi-jadi juga dong. Ya? Nggak jadi baju, jadi sarung. Ya? Tapi butuh proses. Nah, kamu bikin bajunya dengan susah payah, hasilnya dari baju, lalu baju itu kamu ngapain? Jadi satu. Nah, jadi satu itu namanya teologi. Jadi kamu belajar teologi di sini, hasilnya jadi teologi yang kamu pakai. Jadi teologi dengan kamu tuh identik. Misalnya, bajumu putih, kamu pakai baju putih, kamu jadi putih. Kalau bajumu hitam, kamu pakai bajunya kamu hitam. Ya, kamu belajar tentang Allah, lalu kamu pakai. Kamu orang lihat kamu serupa dengan. Paham maksud saya? Ya, kamu pakai baju batik, ya tampilanmu jadi batikan kan gitu kan. Kamu pakai sarung, ya tampilanmu ya kayak sarung itu. Oke, kamu pakai jas, ya kamu tampilannya jadi seperti jas. Saya pakai batik, ya tampilan saya batik, kaos warna hijau gitu kan. Sama seperti baju saya. Nah, kamu belajar tentang Allah, jadi ini teologi ya, lalu teologianya kamu pakai. Maka orang lihat, oh, tadi seperti ini. Oh, baju batik udah ini ya rupanya ya, modelnya. Nah, orang akan melihat Allah, Kristus, Roh Kudus modelnya seperti apa? Lihat kamu, modelnya seperti apa? Karena yang kamu pakai. Oke? Nah, teologi itu berarti baju teologi kamu pakai. Nah, itulah namanya teosis. Ya. Nah, di sini tahap di mana jiwa yang sudah dimurnikan tadi berpartisipasi dalam kehidupan Allah sendiri. Jadi kamu pakai bajunya Allah, kamu berpartisipasi. Ya, kamu menjadi Allah oleh rahmat. Menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Paham nggak nih? Karena apa? Tadi kamu pakai bajunya tadi. Ya, misalnya kamu jahit baju, tapi kamu nggak pakai. Ya, kamu belum menyatu berarti. Nah, kalau kamu pakai, berarti teologi yang kamu pelajari ini sekarang menyatu dalam tubuh. Berarti kamu pakai baju yang kamu jahit sendiri ini. Ya, baju dengan tubuhmu tuh jadi satu. Sehingga nanti yang dilihat orang, oh, batiknya bagus ya. Itu.
Ya, yang dilihat bajunya. Nah, kita lihat kita jadi serupa dengan Allah itu ya kita pakai bajunya Allah. Nah, orang lain lihat, Allah itu seperti itu. Ya. Coba baca lagi. Setiaman. Proses ini di mana terus melepaskan diri dari segala seksual dan budaya. Dan kondisi ini ramah dilakukan secara langsung menerangi jiwa untuk melihat Allah dalam apa yang sering disebut sebagai kegelapan yang bercahaya atau darkness. sebuah pengalaman apokaliptis di mana Allah dikenal melalui ketidaktahuan akan esensi, tapi melalui partisipasi dalam energinya yang tercipta. Tujuan akhir dari bab ini adalah teosis. Manusia berpartisipasi dalam hidup ilahi, jadi serupa dengan Allah dalam kebajikan dan kemuliaan. Tanpa kehilangan identitas pribadinya atau melebur esensi ilahinya. Yang ini adalah pemenuhan tujuan penciptaan manusia. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini tujuan akhirnya adalah kita bisa melihat Allah, ya, atau yang kita sebut sebagai satu pengalaman apofatis. Kita bisa berpartisipasi dalam energi ini yang tidak tercipta atau teosis. Manusia berpartisipasi dalam hidup ilahi, menjadi serupa dengan Allah dalam kebajikan dan kemuliaan, ya, tanpa kehilangan identitas pribadinya. Kita tidak melebur, ya, kita cuma pakai bajunya. Ya Fani tetap Fani, bukan bajunya, gitu. Kamu tetap kamu, cuma bajumu sekarang bajunya yang sudah baru. Ya. Nah, ini ya maksudnya dengan teosis itu. Oke. Jadi kamu nanti bisa paham 3 itu. 1 praksis, berarti ini aspek kita asketisme dan memurnikan jiwa. Yang kedua, kamu kontemplasi logoi, ini ciptaan Allah. Yang ketiga, kamu kontemplasi akan Allah. Artinya, kamu menyatu dengan Allah. Nah, teologi. Nah, ilustrasi yang menolong kita ya tadi, kita bikin baju, kita perlu paham, kita perlu praktikkan, bajunya jadi, kita pakai. Nah, sama kayak kamu belajar teologi, kamu belajar teologianya, kamu pahami dalam kehidupan spiritual, kamu praktikkan, nanti jadinya baju yang kamu pakai. Itu teosis. Ya. Oke.